Surat Jin ayat 11 sampai 17. Surat nomor 72 ya, yang menjelaskan bahwa yang mukmin, yang muslim, yang soleh itu tidak hanya manusia. Jadi ada makhluk Allah yang Allah ciptakan ya, juga dia mukmin, beriman. Kemudian muslim ya, beragama Islam dan solih ya, berperilaku baik ya. Di antaranya dijelaskan dalam surat apa? Surat 72, Surat Al-Jin ayat 11 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna, dan sesungguhnya kami, kata jin ya, minna, di antara kami, as-solihun, ada yang solih. Makanya kita tidak boleh suudzon, tidak boleh buruk sangka, apalagi sampai memfitnah jin. Ini katanya diganggu jin, gitu ya. Sedikit-sedikit diganggu jin. Padahal jin juga ada yang salih, ada yang tidak salih. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang fasik. Tidak boleh di generalisir. Apa sih bahasa kitanya? Kalau bahasa Inggrisnya tidak boleh disakompet daunkeun. Bahasa Inggrisnya ya. Kita tahu bahasa Inggrisnya ini apa sih? Oh, jangan disamaratakan. Jadi kata jin dalam surat Jin ayat 11, wa anna, dan sesungguhnya kami, minna, di antara kami, artinya tidak semua kan, as-salihun, ada yang salih, wa minna, dan di antara kami pula, duna dzalik ya, ada pula yang tidak demikian halnya, tidak salih ya. Salih itu lawannya tolih ya, jahat. Soleh itu lawannya fasid, rusak ya. Udah kelakuannya jahat, ngerusak lagi. Apalagi yang dirusaknya agama, yang dirusaknya bangsa, yang dirusaknya negara. Bahaya tuh ya. Kalau jin punya negara enggak ya? Jadi di bangsa jin itu ada yang jahat kemudian merusak negara, tolih dan fasid ya, rusak. Kunna ya, dulu kami ya, sebelum beriman ya, sebelum Islam ya, sebelum solih ya, tara'iqa qidada, menempuh jalan-jalan yang berbeda-beda ya. Sama dengan manusia ya. Ada yang menempuh jalan yang lurus ya. Ada yang menempuh jalan yang bengkok ya. Sampai Rasul bikin garis lurus ya. Kata Rasul, ini jalan Allah ya. Kalau ditempuh sampai ke surga. Terus kiri kanan ya, dia bikin garis-garis yang banyak, kiri kanan garis, kiri kanan garis ya. Kata Rasul, ini jalan setan ya. Kalau ditempuh ya, sampainya ke neraka ya. Jadi jalan Allah tuh cuma satu ya, jalan kebaikan cuma satu. Jalan kesalihan, jalan keimanan, jalan keislaman cuma satu. Tapi jalan kekufuran, jalan kefasikan, jalan kezaliman, jalan kejahatan, itu banyak jalan itu.
Tapi tiap jalan itu ada setannya. Ya. Jadi setan itu tidak satu, ya. Tidak dua, banyak. Ya. Di kamar mandi ada setan itu. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Di dapur ada setan, Bu. Ya. Makanya yang namanya minuman dan makanan itu ditutup rapi, Bu. Jangan sampai terbuka. Sebab setan itu jangankan rendang, Bu. Jangankan semur jengkol, jangankan pete rebus, kotoran yang sudah kering juga doyan. Iya. Yang namanya tulang itu doyan juga. Makanya kalau di rumah itu ada daging yang tinggal tulangnya gitu ya. Itu jangan disimpan di dapur, Bu. Sebab bisa jadi ya, jin pesta pora makan tulang. Buang. Ya. Jadi betah di rumah kita. Kalau di rumah kita makanan dan minuman itu diumbar, Bu. Makanya kalau tidak ada tutup, cukup dengan benang. Ya. Ini kan tidak ditutup tuh, pakai benang aja. Tapi ketika dipasang, baca bismillah, ya. Nah, jadi ditutup supaya jin tidak minum, ya. Nah, jin itu seperti manusia, Bu. Ada yang beriman, ada yang fasik, ada yang kafir. Ya, tara'iqa qidada artinya kelompok dan jalan hidup yang bermacam-macam, ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan yang dimaksud dengan tara'iqa qidada itu yakni kunna tara'iq muta'addidah mukhtalifah al-ahwa. Kami dahulu berada di jalan yang beragam dan hawa nafsu yang berbeda-beda. Sama dengan manusia. Ada nafsu amarah, ya. Nyuruhnya itu nyuruh yang tidak baik, ya. Mau ngaji, jangan ngaji, ya. Mau sodako, jangan sodako. Mau kurban, ya. Uang sudah ada, jangan kurban, ya. Itu nafsu amarah, nafsu yang ya, menyuruh ya, kepada yang tidak baik. Nyuruh supaya tidak solih. Ada juga nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu ya, ketika melihat dosa ya, dia semangat untuk berbuat dosa. Tapi setelah selesai nyesel. Tapi setelah nyesel melihat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Ya, itu lawamah. Ada juga nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, lapang, ya. Ketika ngaji, ya, saking tenangnya tidur. Kenapa? Karena ngaji itu zikir, dan zikir itu bikin tenang. Makanya kalau ada yang ngaji tidur, jangan ditegur. Berarti dia sukses meraih ketenangan. Iya, tenang gitu kan. Jadi sama dengan manusia, ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Yang bagus nafsu mutmainnah. Ya. Karena nafsu mutmainnah itu dipanggil oleh Allah tuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik nafsu yang tenang, irji'i, kembali ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surga. Jadi nafsul mutmainnah itu pertama ya, orang yang dipersilahkan masuk surga oleh Allah. Silakan masuk. Yang kedua, orang yang termasuk hamba Allah. Ya. Dia merasa senang, tenang, nyaman ketika ibadah kepada Allah.
Yang ketiga, orang yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena ridho kepada Allah. Ya. Kenapa dipanggil kembali? Ya. Sebab ada orang yang kembali kepada Allah, tapi tidak ridho dan diridhoi oleh Allah. Ada yang kembali kepada Allah, tapi tidak dimasukkan ke dalam hamba Allah. Ya. Dan ada yang kemudian tidak dipersilahkan masuk ke dalam surganya, ya. Bahkan dipersilahkan masuk ke dalam neraka, ya. Itulah yang dimaksud tara'iqo qidada, ya, yaitu jalan-jalan yang beragam dan hawa nafsu yang berbeda-beda, ya. Kemudian Allah menghendaki manusia bersatu, ya. Karena bersatu itu yang berat jadi ringan, ya. Yang lama jadi cepat, Bu. Yang asalnya takut makin banyak makin hilang rasa takutnya, Bu. Ya. Itu adik saya, mertuanya hobinya mancing, tapi mancingnya bukan di Sungai Begog, bukan di Sungai Ciliwung, bukan. Mancingnya itu di hutan. Sekali mancing bisa sebulan, 3 bulan dalam hutan, Bu. Dalam hutan. Menyusuri sungai-sungai sepanjang hutan. Dia ketemu ular, ketemu macan, harimau, singa, dan berbagai macam binatang buas. Tapi nggak takut karena banyak. Malah binatang buasnya yang takut. Ya. Itu di Bu? Di snack video atau di Instagram. Ada ular gede banget. Kemudian dia turun ke sungai, kemudian makan ikan satu. Karena yang lainnya diam. Ya, ketika temannya dimakan diam. Tapi ketika kompak bersatu, ya ketika akan makan temannya, langsung ikan itu makan ular. Sehingga ular yang gede dan panjang itu tinggal tulangnya. Itulah kalau kompak, ya. Kalau kompak, yang takut jadi berani, yang berat jadi ringan, ya, yang susah jadi mudah, yang lama jadi cepat, ya. Gitu. Gotong royong, gitu kan? Gotong royong. Dulu saya kalau tahun 60-an atau 70-an, saya lupa lagi, ya, masih kecil. Jadi kalau bikin rumah itu nggak nyuruh tukang, Bu, nyuruh saudara, Bu. Jadi kalau bikin rumah tuh di rumah tuh ada 30 itu orang, bikin rumah 30 itu gratis, Bu. Ya, cuman boros nasi 30 orang, cepet, Bu. Ya, 30 orang bikin rumah cepet. Sekarang bikin rumah 3 orang lama banget, ya. Lama banget. Ada yang sampai 1 tahun belum selesai ada, ya. Ya. Saya aja 3 orang itu 100 hari. Ya. Kayak selamatan kematian. Nah, Allah menghendaki manusia bersatu, artinya bersepakat, ya. Menghindari perselisihan agar meraih rahmat Allah. Orang yang tidak bersatu itu tidak akan dirahmati oleh Allah, loh. Sehingga bahagia di dunia dan masuk surga, selamat di akhirat. Rahmat Allah itu penting, Bu. Karena dengan rahmat Allah, ya, akan bahagia. Dan bahagia itu lebih baik daripada kaya, ya. Ibu mending kaya tidak bahagia, mending miskin bahagia. Itu mah bukan pilihan, maruk. Maruk itu. Pasti pilih miskin bahagia. Karena bahagia itu lebih baik daripada harta. Bahkan bahagia lebih baik daripada tahta. Ya, bahagia itu. Ya. Jadi orang yang dapat rahmat Allah atau almarhum, ya, di dunianya pasti bahagia.
Dan di akhirat selamat masuk surga, tidak masuk neraka dulu. Makanya kalau ada yang meninggal kita doakan Allahu yarham. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian apa, Bu? Ya. Firman Allah, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Dan kalau Tuhanmu mau, kalau Allah mau, pasti Allah jadikan manusia itu umat yang satu. Umat yang satu. Ya. Jadi Allah tuh ya, kalau mau manusia itu bersatu. Ya, tidak ada peperangan, ya, tidak ada permusuhan, tidak ada iri, dengki, benci dan sebagainya. Ya, ya aman, Bu. Aman, Bu. Tapi ternyata yang namanya perang dari dulu sampai sekarang nggak berhenti ya. Yang namanya pembunuhan ya. Dari mulai Rohingya ya. Bosnia ya. Sampai sekarang ke Palestina nggak pernah berhenti ya. Orang bikin senjata untuk membunuh ya. Bahkan yang meluncurkan rudal di Iran tuh ya, itu sebagian besar wanita, Bu. Ya. Kan rudal itu untuk apa, Bu? Untuk membunuh ya. Ya. Jadi nanti kalau perang itu sudah tidak pakai senjata biasa, Bu. Tinggal tekan ya. Iya. Dalam waktu sekejap habis itu, Bu. Dan dulu kalau perang itu ya yang terbunuh itu ya yang ikut perang. Yang tidak ikut perang tidak terbunuh. Kalau sekarang terbunuh yang tidak ikut perang ya. Makanya kalau perang dunia ketiga terjadi, wah luar biasa, Bu. Ya. Bukan hanya beras mahal ya. Bukan hanya minyak mahal ya. Bisa jadi beras dan minyak tidak ada, Bu. Ya. Jadi walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Rabbmu Allah mau, ya pasti dia jadikan manusia itu bersatu. Ya. Jadi untuk bersatu itu, ya Allah memberi kesempatan manusia untuk berusaha. Ya. Ada usaha, Bu, lewat dakwah, pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, supaya manusia itu bersatu, supaya manusia ada kerjaan gitu, Bu. Dan kerjanya dinilai ibadah dan amal soleh. Jadi tidak ujug-ujug bersatu, nggak bisa. Jadi walaupun Allah menghendaki manusia itu bersatu, tapi untuk mencapai persatuan itu butuh usaha manusia. Ya. Wala yazaluna, dan mereka selalu ya mukhtalifina, berselisih, berbeda pendapat, sehingga terpecah belah dan kemudian tidak bersatu, bahkan bermusuhan. Tidak akan terjadi seperti itu illa man rahimah rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita bisa bersatu, kita bisa bersaudara karena apa? Karena rahmat Allah. Kita bisa bahagia karena rahmat Allah. Kita bisa masuk surga karena rahmat Allah. Kita tidak masuk neraka karena ampunan Allah. Makanya Allah maghfirli warhamni. Ya Allah beri aku maghfirah, ampunan, supaya di dunia tidak kena bencana, di akhirat tidak masuk neraka. Tapi kemudian warhamni, kasihi dan sayangi aku supaya aman dan selamat masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah meraih kemenangan. Jadi kemenangan yang sejati itu pada saat kita tidak masuk surga, ya tidak masuk neraka, dan kita dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kemudian wa lidzalika khalaqahum, ya, dan untuk itulah dia Allah menciptakan manusia. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah untuk bersatu, untuk ngobrol, ya, ngobrol, ya. Apapun bentuknya untuk bersatu, ya. Di bab takwa itu kalau habis subuh
ada yang pulang, gitu ya. Kemudian ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang tidur, nunggu syuruk, Bu. Ada juga yang ngopi, Bu. Ada yang ngopi. Ya. Jadi yang yang zikir di sini, baca Quran di sana, ya. Yang tidur dekat AC supaya enak. Ya. Nah, yang ngobrol di pojok sana, Bu, di pojok sana. Ya. Ada talas kukus, ya, Bu. Ada uli, segala macam, Bu. Sambil ngopi. Ya, ngopi itu, ya, minum kopi. Tapi tidak selalu ngopi minum kopi, ya, Bu. Ada temannya juga. Tapi ngopi ini kepanjangan ngobrol politik internasional. Ngobrol apa? Donald Trump, ya. Benyamin Netanyahu, kan gitu, ya. Iran, Irak, Amerika, Israel, ya, kayak yang pintar aja, Bu. Ngopi juga artinya apa? Ngobrol politik Indonesia, Bu. Ngobrolin Jokowi, ijazah palsu, Prabowo, Anies Baswedan yang sekarang diangkat jadi penasehat di Saudi Arabia. Itu politik apa? Politik Indonesia. Tiap hari tiada hari tanpa Prabowo, tiada hari tanpa MBG. Terus aja. Itu. Sambil ngopi itu, Bu, sambil ngopi. Ngopi juga adalah ngobrol politik Islam. Ternyata politik internasional dan politik nasional masih jauh dari politik Islam yang menekankan keadilan, kebaikan, kesejahteraan sampai kemudian terwujud yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa tamat kalimatu rabbik la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Ya. Kalau kemudian mereka tidak bersatu, kemudian mereka tidak sepakat, mereka tidak mau menghindari perselisihan, ya, berpaling dari peringatan Allah, ya. Memang kalimat Robmu itu sudah sempurna, ya. Tidak perlu ditambah, dikurang. Jadi Al-Quran itu sudah sempurna banget. Islam itu sudah sempurna banget, ya. Jadi tidak perlu ditambah, dikurang, diubah, diganti. Tapi orang yang menyimpang dari Islam, menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari sunnah Rasul, la'amla'anna jahannam, pasti akan aku penuhi neraka jahanam itu mina jinnati, dari bangsa jin, wan nasi, dari bangsa manusia, ajmain, semuanya. Jadi yang masuk neraka itu bukan manusia saja, jin juga masuk neraka. Yang masuk surga itu bukan manusia saja, jin juga masuk surga. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi kalau mau masuk surga ibadah, kalau mau masuk neraka maksiat, maksiat. Makanya kita berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku, ya, agar aku bisa berzikir kepadamu, agar aku bisa bersyukur kepadamu, dan agar aku bisa beribadah kepadamu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya, tidak mungkin kita menjadi hamba Allah kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, ya. Terakhir, ya. Faidah ayat, ya. Apa manfaat ayat ini? Difirmankan oleh Allah, hanya orang yang berusaha untuk bersepakat serta menghindari perselisihan yang dirahmati Allah. Jadi setiap bulan kadang-kala umat Islam itu berselisih terus, tidak bersepakat. Ada yang mengatakan harus saum
ya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan gitu kan? Ada itu. Ya. Karena bukan hanya saum, ya. 10 hari pertama, ya kalau kita beramal soleh, maka itu lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari yang lainnya. Ini ngaji yang sekarang lebih dicintai oleh Allah SWT. Ya, makanya banyak yang hadir. Ya, iya benar Bu. Tapi kemudian tidak hanya ngaji saja Bu. Ada Bu, amalan yang paling utama pada tanggal 10 Zulhijjah adalah menyembelih hewan kurban. Karena menyembelih hewan kurban itu pertama ada kaitannya dengan takwa kepada Allah. Ya, darahnya, dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai itu takwanya. Ya. Ketaatan kita adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi ada perintah, ada larangan. Perintah berkurban, larangan motong rambut, apalagi Bu? Motong kuku, ya. Ya. Tapi kaitannya dengan kurban, ya jangankan dagingnya Bu. Jangankan dagingnya, ya. Tanduknya, bulunya, dan kukunya nanti akan datang pada hari kiamat sebagai saksi bahwa kita itu berkurban. Makanya orang yang berkurban itu pertama dia akan mendapatkan nikmat yang banyak. Apa nikmat yang banyak itu? Nikmat hidup. Ya. Nikmat hidup. Ya. Karena orang itu tidak mau mati ya, ya. Orang yang paling miskin sekalipun disuruh mati mau nggak Bu? Ya. Orang yang paling parah penyakitnya disuruh mati nggak mau. Ya. Jadi walaupun miskin, walaupun sakit-sakitan, dia mau hidup. Ya, makanya rumah sakit makin banyak, yang sakit makin banyak. Ya. Saya pernah pakai BPJS Bu, berobat di rumah sakit Koja Bu. Ya, ngambil absen sebelum subuh. Kemudian nunggu di absen jam 8. Ya. Kemudian baru dipanggil jam 3. Tapi dokternya sudah tutup, tidak menerima pasien. Saya tanya, bagaimana ini Pak? Ya besok daftar lagi kayak gini. Gitu. Akhirnya besok sama istri, saya berobatnya nggak pakai BPJS Bu. Ya. Nggak sampai 1 jam selesai Bu. Datang langsung dipanggil, masuk ke itu, diperiksa, keluar. Dapat obat pulang Bu. Nggak harus datang sebelum subuh, antri jam 8 sampai jam 3. Mau berobat dokternya sudah tutup. Ya. Gitu. Ya. Di rumah sakit BPP ya Tugu ya. Itu saya. Ya. Kemarin saya mau periksa mata Bu. Datang, waduh Pak. Pasiennya udah 30, udah penuh. Ya. Nanti besok aja Bapak jam 7 ke sini. Ya, udah jam 7, kemudian apa? Aduh Pak, maaf, dokternya cuti. Benar Bu, dokternya cuti. Nanti Bapak datang jam 1. Ya. Saya habis duhur langsung ke sana. Ya. Tapi sampai jam 2 lebih belum dipanggil-panggil. Ya. Pas saya tanya, baru nomor berapa Bu? Ya, baru nomor 3 katanya. Baru nomor 3. Ya, dokternya belum ada Bu, belum ada. Istirahat dulu atau mungkin ngoperasi dulu dan sebagainya. Ya. Tapi kalau bayar mah cepat Bu. Bayar cepat. Insyaallah. Ya. Ya, jadi manusia diciptakan untuk bersatu dan dengan kehendak Allah dan rahmatnya persatuan itu terwujud. Ya. Jadi kalau ada perbedaan, jangan lihat perbedaannya, lihat persamaannya. Kalau mau melihat perbedaan Bu, dalam sholat itu dari mulai takbir sampai salam ada perbedaannya enggak? Adanya. Allahu Akbar. Lihat. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Banyak kok perbedaannya. Ya. Ini juga ya ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Beda sholat itu. Ya. Makanya lihat persamaannya. Ya.
Ya tadi yang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu ada yang saumnya itu ya 9 hari berturut-turut ya. Ada yang saumnya itu mengambil saum khusus yang kesohihannya ya hadisnya itu disepakati oleh para ulama. Jadi dia saumnya itu saum Daud ya. 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu ada yang berturut-turut 9 hari, ada juga yang diambil saum Daudnya tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7. Ada yang diambil tanggal 9-nya doang, saum Arafah. Karena apa? Keutamaannya luar biasa, Bu. Dia ampuni dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ada yang diambil saum apanya, Bu? Saum Senin Kamisnya, ya. Kemarin Senin kan tanggal 1. Nah, nanti Kamisnya saum lagi. Jadi ada yang 2 hari, ya. Ada yang kemudian 1, 3, 5, 7, 4 hari. Ada yang 1 hari yaitu tanggal 9. Ada yang semua hari, ya. Tapi ada kesamaannya, Bu. Kesamaannya apa? Sama-sama saum ya, Bu. Yang kedua, ya, insya Allah sama-sama termasuk amal soleh, amal yang mengikuti aturan Allah dan Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasul yang ada dalam Al-Hadis. Nah, orang yang berkurban maka insya Allah tidak hanya mendapatkan nikmat yang sangat banyak, tapi juga akan mendapatkan telaga ya atau sungai yang ada di surga yang bernama Al-Kautsar. Untuk siapa? Pertama untuk umat, untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua untuk umatnya yang mengikuti sunnahnya dan menghidupkan sunnahnya. Ya, apa sunnahnya itu? Di antaranya adalah sholat Idul Adha, kemudian berkurban. Ya. Kalau kemudian mampu tapi tidak berkurban, kemudian mampu tapi tidak sholat Idul Adha, maka kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Kurban kagak, sholat kagak, maka putus dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?